Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita melakukan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Yang pertama, perintah menuntut ilmu dalam Islam. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lain akan menjadi fadlun atau keutamaan. Yang pertama, ayatun muqamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Yang kedua, sunnatun qaimatun, sunnah dari al-hadis yang menegakkan. Yang ketiga, faridotun adilah atau ilmu bagi waris atau ilmu faroidah yang adil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wadi'ul ilmi inda ghairi ahlil kamqalladhi muladina khanaziril jauhara wa lalul wa zahab." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, atau orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama, seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Anas bin Malik dan lain-lain serta Al-Mundiri 28/1. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita dapat dituntut mencari ilmu ke Cina. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. B. Keutamaan orang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Mereka digelari sebagai ar-rasyikun fil ilmu. Dalam surah Al-Imran ayat 7, ulul ilmi dalam surah Al-Imran ayat 18, ulul albab Al-Imran ayat 190, Al-Basir dan As-Sami surah Hud ayat 24, Al-Alimun dalam surah Al-Ankabut ayat 43, Al-Ulama dalam surah Fatir ayat 28, Al-Ahya surat Fatir ayat 35, dan berbagai nama baik dan gelar mulia lain. Dalam surah Al-Imran ayat ke-18, Allah SWT berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, atau yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dan dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh manusia yang dapat melaknati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dikendali mulutnya oleh Allah pada hari kiamat.
dengan kendali dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahih beliau. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi berpendapat bahwa hadis ini sahih. C. Kewajiban mengamalkan ilmu. Banyak orang menuntut ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya menjadi sia-sia, hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta untuk tujuan yang berbau keduniaan. Amalkan ilmumu bila engkau ingin selamat dari azab Allah. Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut, diantaranya: yang pertama, jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Yang kedua, meskipun sedikit, amalkan ilmumu. Yang ketiga, janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. Dan yang keempat, jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. D. Kedudukan ulama dalam Islam. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar atau orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Dan firman-Nya Azza wa Jalla, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya. Mereka berkedudukan seperti rasul-rasul antara Allah dan hamba-hambanya dalam memberi nasihat, penjelasan, dan petunjuk, serta untuk menegakkan hujjah, menepis alasan yang tak berdalih, dan menerangi jalan. Para ulama telah mewarisi ilmu yang telah dibawa oleh para nabi dan melanjutkan peran dakwah di tengah-tengah umatnya untuk menyeru kepada Allah dan ketaatan kepadanya, juga melarang dari perbuatan maksiat serta membela agama Allah. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisadil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.